day. Are you prepared yet? Yes. Oke. Sarapan itu sangat penting soalnya ya. Kalau kalian belum sarapan, perut kosong, keroncongan bunyi tuh, pikiran kosong, pikirin lapar, kepengen makan nasi goreng, bayangannya macam-macam, nggak fokus ke belajar. Tapi kalau sudah sarapan, perut kenyang, semangatnya luar biasa, pikiran tetap ke pembelajaran. Benar apa enggak? Ya. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, biasa anak-anak Indonesia, umat Muslim, umat beragama yang lainnya, biasa kita berdoa. Oke, kalau mau forward please. You will leader or the friend. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
membuat kita semangat. Udah ya? Udah. Sebelum kita beranjak ke materi, teacher mau refresh pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran yang sebelumnya itu kita mengenai kata kerja. Benar apa enggak? Benar. Kata kerja itu biasa disebut dengan apa? Verb. Susunan kata kerja itu ada berapa? Ada berapa? Maiza, ada berapa? Susunan kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Berarti ada berapa? Tiga. Baru kemarin yang kita jelasin sudah lupa. Paham? Berarti kata kerja itu ada berapa? Tiga bentuk. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, teacher mau menyampaikan tujuannya. Tadi ada gambaran sedikit nih kata kerja ya. Jadi sekarang teacher mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ada satu pautnya dengan tadi refresh, yaitu tujuannya mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau. Nah, mengidentifikasi dan mengucapkan. Mengidentifikasi, kamu sudah tahu kata kerja. Kata kerja sudah tahu. Mengucapkan, nanti kita sama-sama mengucapkan beberapa dari bentuk-bentuk kata kerja itu. Ya, kata kerja bentuk lampau. Nah, sekarang teacher tanya, kata kerja bentuk lampau itu biasa disebut dengan verb keberapa? Masih ingat, good job. Ini baru my students. Oke? Tujuan sudah teacher sampaikan. Pemahaman dari materi-materi yang kita pelajari sebelumnya sudah. Ada yang belum paham tak dari tujuan pembelajaran yang teacher sampaikan dengan refresh yang tadi, pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ada yang belum paham tak? Ada yang masih ditanyakan tak? Benar? Kalau benar, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita lanjut ke materi intinya. Are you ready? Sure? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi inti. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, perhatikan di papan. Ini kalian sudah punya buku masing-masing ya. Kalian sudah memiliki buku pembelajaran bahasa Inggris kelas 6. Di lesson pertama, coba kamu lihat, di lesson pertama itu dalam buku pelajaran ada bab 1. Perhatikan. I studied last night, but my sister didn't. Ini disebut dengan title. Ya, lesson 1 dengan title I studied last night, but my sister didn't. Title apa? Memang benar, my student. Perhatikan, tadi pelajaran kata kerja. Kata kerja bisa disebut dan nggak biasa disebut. Di sini ada kata kerja. Dan di sini ada kata keterangan. Study kata kerja. Kata kerja pertama, study itu dari kata
dijelaskan, berarti kata keterangannya sudah terjadi. Nah, dari judul ini pembelajaran bab 1 dan bab 2 kita menggunakan bab 2 dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Kita biasa disebut dengan pembelajaran simple past bentuk lampau. Katanya, apa simple past tense itu? Bentuk lampau. Good job. Bentuk lampau ini intinya. Tapi simple past tense itu yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang sudah kamu lakukan, yang sudah-sudah, bukan yang sedang loh ya, bukan yang sedang. Kalau sedang sekarang, ini yang sudah kamu lakukan, maka disebut dengan simple past tense. Yang sudah kamu lakukan, contohnya kalau keterangan waktunya yesterday. Apa yesterday? Kemarin. Minggu lalu. Apa minggu lalu? Last week. Last year. Apa last year? Tahun lalu. Cek. Ada pertanyaan misalkan, tapi kalian nggak nanya sama teacher. Kalau tadi, teacher aja nanya. Kalau tadi pagi misalkan kamu mandi, sholat bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim mungkin juga sembahyang kan ya. Terus sarapan, itu sudah terjadi nggak? Sudah. Sudah terjadi nggak? Sudah. Masuk ke bentuk lampau apa enggak? Masuk. Berarti tadi pagi masuk ke bentuk lampau. Paham? Benar. Ada pertanyaan? Ya ada, yakin? Nah, kalau sudah yakin kita lanjut. Simple past tense. Nah, simple past tense ini enggak begini aja. Di bahasa Indonesia atau di bahasa Indonesia aja, kamu harus mengenal membuat kalimat. Ya apa enggak? Ya. Kalau enggak buat kalimat namanya bukan bahasa Indonesia. Kamu ngomong aja harus berkalimat. Dina, saya mau pergi dulu ya. Kalimat enggak itu? Nah, itu di bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga sama. Kita juga membuat kalimat. Nah, untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense ada strukturnya. Kalau bahasa gaulnya atau bahasa matematikanya ada rumusnya. Di bahasa Inggris juga ada rumus, namanya structure. Kalau nggak ngerti ya sudah kita tuliskan rumus. Rumus dari simple past tense. Oke. Rumus dari simple past tense ada 3. Positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kita belajar kalimat positif aja dulu. Soalnya nanti kalau negatif itu interrogatif panjang. Positif aja dulu kita pahami ya. Oke. Structure dari rumus positif dari kalimat positif yaitu tetap sama seperti bahasa Indonesia. Ada subjek. Tahu subjek? Apa
objek atau komplement itu apa, Cer? Sampai lupa lagi bagaimana komplement itu. Itu kata-kata. Paham? Oke. Di sini sudah paham. Subjek, verb to. Verb to. Job. Kita kata kerja belum hafal. Belum hafal kata kerja? Iya. Bentuk pertama sama bentuk keduanya. Nah, nanti teacher bagikan bentuk kata kerja, jadi bisa kalian melihatnya dan kalian pelajari. Kita lihat dulu ini ya. Nah, subjek kata kerja bentuk kedua dan objek ini rumus positif. Kita buat kalimat dengan kalimat yang sudah ada di judul nih. Nah, coba ini. Kita artikan bahasa Indonesia. I studied. Apa ini artinya? Saya belajar. Saya belajar. Nah, di sini tidak ada objeknya. Kita pakai objek saya belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa di sini? Saya belajar bahasa Inggris. Ini komplemennya last night. Tadi malam. Jadi I studied English last night. Study. Tadi kata kerja bentuk pertama study. Karena kita belajar pasen. Rumus dari pasen, structure dari pasen, bentuk kedua, maka kita gunakan bentuk kedua study. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Yakin? Oke. Kalau yakin, teacher tadi janji mau bagikan kata kerja, bentuk kata kerja. Tapi sebelum teacher bagikan, ada pelajaran dari kata kerja itu yang perlu teacher jelasin juga. Ini teacher hapus ya? Oke. Kata kerja terbagi menjadi dua. Ini yang penting nih. Kata kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama regular. Tuh, tulis yang benar atau jawab nggak ngerti kita. Maaf. Oke. Terlalu excited teachernya, makanya kita seperti itu. Regular. Yang kedua irregular. Apa itu, Cer? Oke, tenang aja. Regular itu kata kerja beraturan. Nah, biasanya kalau kata kerja beraturan itu diakhiri dengan penambahan ed. Nah, penambahan dengan ed di akhir kata kerjanya. Nah, kalau di irregular tidak ada penambahan ed-nya. Oh, irregular itu tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, namanya juga tidak beraturan. Jadi maksudnya di sini beraturan dari verb 1 ke verb 2 atau nanti itu tapi ya verb 3 nanti itu pelajaran nanti verb 3, verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Hanya ditambahkan dengan ed saja. Nah, tapi kalau yang irre tidak beraturan. Jadi dari verb 1 sampai verb 3 itu beda-beda. Kita kan belajarnya verb 2 dulu kan? Verb 2 dulu. Itu berbeda-beda. Verb 1 dan verb 2 beraturan sama. Penambahan ed. Kalau irre tidak beraturan. Verb 1 dan verb 2 itu semuanya berbeda. Paham ya? Kalau kayak begini kalian belum paham. Tapi nanti kalau teacher kasih, kalian bisa paham.
kerjanya. Oke. Nah, siap. Diperhatikan, diperhatikan. Oh, kelihatan dengan soretan-soretan teacher.
kedua, karena di bentuk past bentuk lampau kita hanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, biar lebih paham aja. Kalau kita sampai tuliskan ketiga, kita nggak bingung lagi nanti kalian. Oke, perhatikan. Verb satunya. Verb satu itu biasa disebut dengan kata kerja dasar. Ya, kata kerja dasar. Study menjadi study. Watch menjadi watch. Pengucapannya, tulisannya wasp. Tapi jangan kamu baca wasp. Pengucapannya wasp. Nah, D-nya itu kamu tekankan. Wasp. Ya, oke. Kemudian cook. Cook. Jangan bukan tulisannya bukan, tapi pengucapannya cook. Ya. Oke, kick. Kick. Jump. Jump. Play. Play. Watch. Watch. Stop. Stop. Look. Look. Walk. Walk. Nah, perhatikan. Tuh, penambahan ed. Penambahan ed. Penambahan ed. Semua penambahan ed. Di kalimat di kata kerja regular. Berarti jadi sama tuh, sama semuanya. Paham di regular? Nah, bacanya, wah ikutin kita ya. Tapi kita kasih contoh dulu. Play it, bukan play it, tapi play. B-nya kamu tekankan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Read together. Study. Oke. Wash. Cook. Kick. Jump. Eat. Wash. Talk. Look. Walk. Ingat ya. Kita lanjut ke irregular. Apa tadi Masih ingat teacher jelasin tadi kenapa dia disebut tidak beraturan? Karena apa? Karena kata kerjanya berbeda. Tidak ditambahkan dengan ed. Tidak ada di sini yang ditambahkan ed kalau di re. Ya, tapi kalau re penambahan ed keras. Oke, go jadi when. Berbeda kan? Kalau ini kan tidak berbeda tuh. Kalau study, ya study juga ada tulisannya study. Kalau work, ada tulisannya work. Tinggal ditambahkan ed aja. Tapi kalau di ire berbeda. Kata satu dengan kata duanya berbeda. Dan semua ada kata yang sama, tapi hanya 1, 2. Tapi kalau yang lainnya berbeda semua. Contohnya seperti ini. Go jadi went. Swim jadi swam. Tulisannya swam. Nanti kita baca-baca sama. Come jadi camp. Sleep jadi slept. Eat jadi eat. Nah ini sama. Write jadi wrote. Read jadi read. Ini sama. Drink jadi drank. Eat jadi ate. Run jadi ran. Oke. Go went. Swim swam. Come came. Sleep slept. Eat eat. Sorry. Once again. Sleep slept. Eat eat. Read read.
you are a really, really nice student. Yes, Paham? Paham? Oke. Susah nggak pelajaran pasien? Lumayan apa susah? Lumayan apa susah? Oke. Kita bernapas dulu. Bernapas dulu. Sebelum kita lanjut ke tugas. Tugas di sini maksudnya di bahasa Inggris itu namanya look and match. Match itu permainan. Kita refresh. Tadi udah belajar, kepala pusing, dipenuhi sama kata kerja teacher. Bikin permainan teacher. Oke. Kita bikin, tapi permainannya bukan kamu main-main, bukan. Permainannya tetap dalam konteks belajar. Ini dia. Sesuai dengan yang tadi teacher bagi. Permainannya adalah teacher kasih kata kerja bentuk pertama, kemudian kalian tiap kelompok mencari kata kerja bentuk keduanya. Masing-masing kelompok diskusi bekerja sama untuk mencari apa jawaban di sini. Setelah semuanya ketemu, silakan maju come forward one by one mewakili per kelompoknya. Saya tuh. Oke. Nah, untuk mengetahui kata kerja di sini, Peter sudah siapkan nih. Perhatikan ya. Peter sudah siapkan kata kerjanya acak. Jadi kamu untuk mengisi ini, kalian cari di sini. Nah, setelah ketemu, kalian tempelkan di sini. Kebetulan teacher buatnya kecil banget. Sedangkan itu di papanya gede banget. Kecil misalnya ini yang kecil. Nah, tetap kamu tempel, tapi kamu tulis pakai spidol untuk membesarkannya ya. Ya, paham ya? Oke, yang penting kamu bisa mencari. Nah, disinilah tempat intinya look and match. Melihat dan bermain. Kamu melihat dan mencari ini. Paham? Oke, Maisa ada pertanyaan? Oh, mau maju. Nanti teacher kasih waktu, kamu rembuk dulu per kelompoknya. Buka 5 menit teacher kasih waktu. Usahakan ya, usahakan semua kelompok maju. Jangan hanya kelompok itu aja. Yes? Itu di dapur ya, juga. Mana? Ya dong, lihat itu. Kan tergantung kata kerjanya itu. Jadi kamu nyari, oh ini masuk di mana, oh ini masuk di mana. Yang penting kamu ketemuin kata kerjanya dari kata kerja yang teacher sudah tampilkan ini. Ada pertanyaan lagi? Ada. Louis, kenapa kamu main-main? Nanti teacher suruh kamu maju ya. Pertama, kelompok 1 Louis. Kamu cari. Kamu main-main kan? Teacher suruh kerja kelompok. Tuh. Oke, kita masuk ke
Are you finished? Kelompok what? Finish? Got it? Two. Kelompok dua finish? Three? Four? Oke, kalau finish, who is can come forward for the answer? Maiza. Okay, come on. Come forward. Answer. Number one. Oh, just one. Sit down, please. Okay, number one. Go where? That's right or not? Betul apa enggak? Right. It's true or false? True. Good. Okay, number two. Who is that? Karena bisa belum? Oke. This. You four. Okay, number two. Play waktunya player. True or false? True. Okay, good. Number three. Oh, this. For one break. Waktunya one. Oh, nah. Arjuna itu di pewayangan yaitu Arjuna itu kuat, paling berotak. Kalau yang paling kuat apa? Kalau Arjuna itu paling paling Oke, drink, drag. True or false?
Visited. True or false? Okay. Once again, the last. Sekali lagi yang terakhir. Setelah itu kita teacher mau bagikan LKPD. Jadi kalian tugas LKPD itu kerjakan per kelompoknya baik-baik. Nanti setelah dikerjakan LKPD tersebut kalian akan presentasikan ya. Oke, jelas? Number 5. Oke, good. Maisa, I'm sorry, your friend. Dari sini, teacher artikel kalian sudah paham ya, sudah tahu perbedaan kata kerja irregular sama regular dan sudah memahami perubahan katanya, ya, oke? Nah, setelah itu, teacher karena teacher sudah yakin kalian paham, teacher akan bagikan ada LKPD dari teacher. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, oke. Per kelompok kita bagikan LKPD-nya. Nanti perhatikan teacher jelaskan dulu ya. Oke. Yuk, perhatikan LKPD yang kita bagikan. Nah, nanti kalian tulis namanya di sini ya. Anggota kelompoknya. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada gambar kegiatan, aktivitas. Ada gambar, ada apa, Vicom. Sama-sama. Namanya kelompok, berarti kerjanya harus bersama-sama, jangan individu. Itu sebabnya teacher kasih kamu kelompok. Nah, oke. Yuk, yang perhatikan tugas yang pertama itu adalah mencocokkan aktivitas yang ada di soal LKPD dengan kata kerja yang sudah tertera juga. Nah, tadi disusupi yang kita bagikan kata kerja beserta artinya sudah ada ya. Jadi kalian bisa melihatnya. Paham? Paham? Oke. Kemudian lanjut yang LKPD kedua. Nah, di sini adalah mengisi kalimat rumput. Apa maksud kalimat rumput? Maksud kalimat rumput kamu mengisi jawaban di titik-titiknya itu. Ya, melengkapi kalimat. Itu namanya kalimat rumput. Melengkapi kalimat. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi, kerjakan jawabannya yang benar. Setelah itu, teacher kasih waktu 5 menit. Cukup 5 menit ya? Oke, sangat cukup karena jam easy, very easy. Setelah itu kita presentasikan.
satu saja yang menjawab pertanyaannya. Ya. Nanti kalian kalau temannya kelompoknya mempresentasikan, kalian beri tanggapan ya. Tanggapannya itu contohnya misalkan tidak sesuai dengan jawaban kalian. Misalkan jawaban temannya yang tadi presentasi dia nomor 1 jawaban A, tapi kalian tidak sesuai dengan A, tanggapi. Ya saya salah itu ini jawaban lain gitu ya. Presentasinya cukup kalian itu hanya menjawab soal-soal itu. Finish? Waktunya pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi kalau bisa agak percepat pengerjaannya karena kita masih ada satu lagi materi, bukan materi sih, soal agar kalian bisa lebih paham lagi. Finish? Kelompok 1 finish? 2? Target? Kelompok 3 finish? 4? Target? Oh, finish. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1. Are you sure? Oh, kelompok 3. Oke, good. Come on, maju semua. Kelompoknya biar benar-benar terlihat kalian berdiskusi. Jangan digoyang-goyang. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis. Dua kelompok aja yang maju ya. Ya, oke, 2 kelompok aja yang maju. Oh iya, kan ini ya? Oh matiin, oke. Oke, kamu kedua.
Oke, once again, satu kelompok lagi. Coba. Kelompok dari Komang Arjuna. Arjuna yang paling ganteng. Asik. Ayo Arjuna, dipercepat, dipercepat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama anggota kelompok kita adalah 1. Maesa, nomor 2 Koma, nomor 3 Aufa, nomor 4 Yoga, nomor 5 A. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1 Ran, nomor 2 Number Elliot, number 3. number 3 Joseph, number 4 Chicken, number 5 Guam, number 6 Kid. Oke. Ada tanggapan? Sama ya. Oke, next. Next. Number 1, we went to the sport center in town. Number 2, my friend and I played football. Number 3, yes, read comics and on Sundays. Number 4, yes, ate dinner yesterday. Number 5, my grandma fries french fries. Oke. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Next. Teacher akan tunjukkan satu agar lebih paham kalian ya. Oke. Ada teks. Nah, kita bahas teks ya. Kita bahas teks. Perhatikan teks yang teacher tampilkan ini. Perhatikan. Yang teacher tampilkan. Di sini, teks di sini ada kata kerja bentuk kedua. Nah, di tugas kalian ini mencari kata kerja bentuk kedua dari teks ini. Kemudian lingkari. Teacher bantu ya. Ada yang bisa jawabnya? Perhatikan, oke, Sabrina. Bisa sebutkan di sini saja nanti teacher ya. Oke. Yes, harus kop bentuk kedua. Oke. Thank you Sabrina. Good job. Again. Sampai. Good ya. Ini betul. Ada lagi? Oke, Maisa. This player. Your friend. Hah? Oke, come on.
3. Oke. Dari pembelajaran di awal kita simpulkan kata kerja terbagi menjadi dua, regular dan irregular. Regular itu beraturan dan irregular tidak beraturan. Kemudian kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan berbeda penulisannya. Kalau beraturan semua sama, dan kalau tidak beraturan itu berbeda dari bab 1 dan bab 2-nya. Ya, kalian sudah bisa mengisi kalimat umpan. Kalian sudah bisa mencocokkan gambar dengan kata kerja bentuk lampau. Nah, itu sudah merupakan pemahaman yang bagi teacher kalian sudah menguasai. Jadi tujuan pembelajarannya itu kalian sudah terkuasai dari mengidentifikasi ataupun mengucapkan. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Happy. Manakah materi yang kalian senangi, atau materi tadi itu tentang apa yang membuat kalian benar-benar excited? Kata kerja. Berkata kerja, susunan kata kerja bab 1 bab 2-nya. Atau tadi soal mana yang buat kalian lebih bersemangat untuk mencari kata kerjanya? Soal yang mana? Soal yang membahas kalimat perintah. Oke. Thank you for your attention today. I'm so very happy. Thank you so much. And then kita akhiri pembelajaran hari ini kita dengan berdoa. Oke?